manusia itu tidak akan pernah menjadi baik kondisinya kecuali para imam ini mengurusi urusan politik mereka, ya, yang menerapkan aturan Islam termasuk menjaga urusan kaum muslimin dan masyarakatnya dari pelanggaran dan ketidakadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfirli wali walidaina wali masyaykhina wali ustadzina wali musrifina wali sairil muslimina fit dharain amin. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dalam sore hari ini menjelang kita berbuka puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan membahas sebuah tema yang terkadang menjadi kontroversi di kalangan umat Islam di Indonesia. Sehingga alangkah baiknya kita coba mempelajari, belajar kembali tentang bagaimana tentang khilafah di pandangan para ulama. Taib. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba belajar dari kitab-kitab para ulama tentang yang membahas tentang tema-tema khilafah. Taib. Yang pertama, apa itu khilafah? Ya, ini saya berikan kesimpulan dulu di awal agar kita tidak memiliki kebingungan bahwa khilafah itu adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini makna khilafah secara umum. Nah, bagaimana dengan pendapat para ulama atas persoalan ini? Mari kita bahas dari yang di Indonesia terlebih dahulu. Yang pertama kita melihat ada buku Siswa Fikih yang ditulis buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 yang ditujukan untuk madrasah aliyah. Dan ini adalah diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Agama Indonesia tahun 2016. Di dalam buku ini menarik sekali, yang pertama di halaman 12 ya, tadi dikatakan halaman 12 dikatakan hukum membentuk khilafah. Di sini disebutkan berdasarkan pendapat yang diikuti mayoritas umat Islam atau muktabar, hukum mendirikan khilafah itu adalah fardu kifayah. Dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, ijma' sahabat. Ketika Rasulullah SAW wafat, saat itu juga terdengar di kalangan para sahabat yang membicarakan masalah pengganti beliau. Bahkan pembicaraan itu sempat mengarah kepada perselisihan di antara kaum Ansor dan Muhajirin. Dalam suasana demikian, maka disepakati untuk dilaksanakan musyawarah antara perwakilan dari kedua kaum tersebut, yaitu dari Ansor dan Muhajirin. Sementara sebagian lainnya tetap mengurus jenazah Rasulullah SAW. Adapun hasil musyawarah akhirnya menetapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua adalah demi menyempurnakan kewajiban. Ya, yang kedua, demi menyempurnakan kewajiban, khilafah harus didirikan demi menjamin atau melaksanakan kesempurnaan dalam menunaikan kewajiban Islam sebagai warga negara. Dan ini kita bisa mendapati banyak persoalan-persoalan dalam Islam yang itu terkadang membutuhkan peran negara. Maka ini untuk menyempurnakan kewajiban. Yang ketiga, kemudian disebutkan di situ adalah untuk memenuhi janji Allah. Di mana Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh
sebagai penguasa di muka bumi. Ini kita bisa merujuk sebenarnya dalam Quran surah An-Nur ayat 55. Baik, ini buku yang pertama. Sekarang kita menjelajah ke buku yang kedua. Ya ini nih buku yang sangat legendaris ya. Legendaris, legendnya legend lah gitu ya. Core of the core gitu. Di mana buku ini dikenal dengan fikih Islam atau Al-Fiqhul Islami. Ya, ditulis oleh Haji Sulaiman Rasyid ya pada tahun dan saking legendnya ini sudah dari tahun 2016 saja itu sudah dicetak lebih dari 76 gitu ya. Sudah 76 kali dicetak dari terakhir ketika di 2016. Bagaimana isinya? Ya, bagaimana isinya? Yang pertama, beliau dalam kitab yang ke-17, beliau menyatakan Kitabul Khilafah. Yang menarik di sini beliau mengatakan apa? Al-Khilafah itu adalah soal politik dan ketatanegaraan. Jadi beliau tidak membahas secara detail dalam persoalan ini. Gitu ya. Dan beliau mengatakan ada buku khusus, buku di dalam tata negara dan politik yang akan membahas lebih detail. Akan tetapi kenapa dibahas di sini? Beliau menggambarkan bahwa hukum-hukum Islam itu akan berjalan lancar dan baik dalam masyarakat andai kata negara itu berdasar kepada hukum-hukum Islam. Sehingga beliau bahas akhirnya di dalam kitab ini dan salah satunya di paragraf yang kedua beliau menyatakan al-khilafah ialah suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran agama Islam. Yang ini kemudian beliau rincikan lagi nanti di bawah ini. Di mana beliau mengatakan bahwa kaum Islam atau kaum muslim ya, itu ijma yang muktabar telah bersepakat. Jadi kaum muslimin telah bersepakat. Dan ini dihukumi ijma. Bahwa hukum mendirikan khilafah itu adalah fardu kifayah atas semua kaum muslim. Alasannya sama, hampir sama sebagaimana buku tadi, ada setidaknya 3 alasan. Yang pertama, ijma sahabat, ya. Ini sudah disampaikan tadi. Yang kedua, tidak mungkin dapat menyempurnakan kewajiban, misalnya membela agama, menjaga keamanan dan sebagainya selain dengan adanya khilafah atau pemerintahan Islam. Dan yang ketiga, beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis ya yang menyerukan tentang pemerintahan ya, itu kita umat Islam diminta untuk mentaatinya. Ya, ini diantara 3 alasan yang disampaikan oleh Haji Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fikih Islam. Baik, selanjutnya kita masih di kitabnya para ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia. Kitab yang ketiga, ini kitab yang berbahasa Arab, ya, berjudul Kitab Ad-Durrul Farid fi Syarhi Jauharit Tauhid, ya, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alim Abil Fadl As-Senori Tubani, yaitu Kiai Haji Abu Fadl Senori Tuban. Beliau ini adalah murid dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, beliau adalah murid dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, dan beliau juga guru dari ulama-ulama besar Indonesia yang hari ini banyak kita kenal seperti almarhum Mbah Maimun Zubair. Beliau di antara guru dari ulama-ulama besar di Indonesia. Nah, dalam kitab ini beliau menyebutkan ketika sampai kepada nazam di dalam kitab Jauharut Tauhid tentang kewajiban menegakkan imam atau kewajiban mengangkat seorang imam yang adil, beliau mengatakan wal imamu dzul imamah. Imam itu adalah pemilik kekuasaan. Dan beliau menegaskan kembali apa yang dimaksud imam di sini adalah hiya riyasatu ammatun fid dini wad dunya. Pak Imam ini adalah pemimpin umum dalam persoalan agama dan persoalan dunia. Khilafatu anin nabi, dia adalah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza arafat dzalika fa'lam anna nasbal imamil adli wajibun alal muslimin. Maka kalau kita mengetahui atas persoalan tersebut, maka fahamilah bahwa sesungguhnya mengangkat imam yang adil
itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, ya, bagi seluruh kaum muslimin. Dasarnya apa? Beliau katakan di situ li ijma'i sahabati ba'da wafatin nabi ala nasbihi hatta ja'alahu ahammal wajibat. Ya. Di mana disebutkan di situ para sahabat telah bersepakat setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendahulukan untuk mencari pengganti beliau daripada menguburkan beliau. Ya, wa qaddamahu ala daftin. Ya, jadi para sahabat di zaman itu lebih mendahulukan untuk mencari penggantinya Rasulullah SAW sebelum menguburkan Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan fa innahu mustaghallu bihi. Dan para sahabat sibuk dengan urusan pergantian tersebut, ya, andafnihi, dari menguburkan Rasulullah SAW. Kenapa bisa begitu? Fa innahu, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW taufiya yaumil itsnain, beliau meninggal di hari Senin, ya, inda zawal, ketika menjelang zuhur. Famakatha dzalikal yaum, maka di hari tersebut, ketika di hari Senin tersebut, Rasul ditahan. Ya, jenazah Rasul ditahan. Dan walailatu sulasa, dan malam Selasa itu juga ditahan. Wadafni fi akhiri lailatil arbi'a, barulah Rasulullah SAW itu dimakamkan di hari Rabu, malam hari Rabu. Ya, ini kita bisa memahami, ya, bahwa para sahabat itu lebih mendahulukan untuk mengangkat imam, untuk menjaga kemaslahatannya kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW ditunda penguburannya. Padahal ini jasadnya Rasulullah SAW, bukan jasad orang biasa, bukan jasad makhluk biasa. Ini adalah jasad orang paling mulia di dunia, jasad yang sangat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, ya, para sahabat memahami betul bahwa ada hal yang harus didahulukan karena melihat dari sisi fikih prioritasnya. Baik. Kemudian yang kedua, ya, selanjutnya Afwan, ya, kita berpindah. Kalau tadi pada ulama-ulama di Nusantara, kita sekarang berpindah kepada ulama di Timur Tengah. Ya, yang pertama saya ambil dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, ya, di juz 5, ya, nanti juz 5 halaman 258, ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Az-Zuhaili, Profesor Dr. Muhammad Zuhaili. Beliau ini adalah adik kandung dari ulama besar yang sudah wafat sebelumnya, yaitu Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, ya. Dan beliau adalah salah satu pakar mazhab Syafi'i yang masih hidup hingga hari ini. Ya. Dalam kitab ini menarik, beliau membawakan satu pasal, ya, satu pasal al-imamah di dalam bab hudud. Ya, jadi ini masuk dalam bagian bab hudud. Di pasal imamah ini, di pasal di bab hudud itu beliau menyempilkan atau memberikan mulhaq, ya, atau tambahan di al-hudud itu dengan al-imamah. Yang menarik ketika beliau menyatakan al-imamah ini, beliau menegaskan di awal al-imamatu hiya nizamul hukmi fil Islam. Bahwa al-imamah itu adalah sistem pemerintahan di dalam Islam. Ini kalimat yang sangat jelas sekali. Bahwa imamah itu adalah sistem pemerintahan dalam Islam. Kemudian beliau melanjutkan wahiyya ra'isatul ammah fi syu'unid dini wad dunya. Dan beliau menegaskan bahwa imam ini adalah pemimpin umum untuk mengurusi urusan dunia, urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia. Dan kemudian juga beliau mengatakan wal imamu huwa ra'isul a'la. Imam ini adalah pemimpin tertinggi, ya, karena untuk membedakan imam-imam lain yang sifatnya pemimpin di bawah al-imamah, yaitu misalnya seperti imam sholat dan lain-lain. Jadi dikatakan al-imam huwa ra'isul a'la, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Kemudian beliau menyinggung juga ketika ada mungkin sebagian orang yang menyatakan, ini kan imamah, bukan khilafah. Di situ kemudian beliau menegaskan al-imamah wal khilafatu wa imaratul mu'minin hiya alfadhu mutaratifah.
imamah, khilafah, imaratul mukminin atau amirul mukminin, ini semua adalah lafaz yang sinonim. Lafaz-lafaz ini sinonim, memiliki makna yang sama. Sehingga beliau mengatakan wa yajuzu an yuqalu lil imam. Boleh seseorang itu mengatakan untuk imam itu diberikan nama al-khalifah, atau yang kedua al-imam, atau yang ketiga amirul mukminin. Boleh. Ya, boleh. Ini menunjukkan betapa pentingnya ya imamah ini, khilafah ini dalam pandangan para ulama kita. Kemudian selanjutnya, di kitab yang selanjutnya ada kitab yang fenomenal juga, yaitu berjudul Al-Arba'una Arba'in. Ya, kitab yang menghimpun 40 tema, di mana satu temanya menghimpun 40 hadis. Yang ditulis oleh guru dari Mbah Hasyim Asy'ari, ya, yaitu Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau adalah qadhi qudot di Khilafah Utsmani. Ya. Di mana kemudian dalam hal ini, nah dalam kitab ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani memberikan satu judul bab yang berkaitan dengan kepemimpinan. Dalam hadis yang pertama dalam bab tersebut, beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa dari Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaatiku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani, dan barang siapa yang memaksiati diriku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad asallaha, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman yuti'il amiro, dan barang siapa yang kemudian mentaati amir, ya, yaitu pemimpin, faqad ata'ani, maka dia telah mentaati diriku, yaitu mentaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Waman ya'sil amiro, dan barang siapa yang bermaksiat terhadap amir, faqad asani, maka dia telah bermaksiat terhadap diriku. Wa innamal imamu junnatun, dan sesungguhnya imam itu adalah perisai. Yuqatalu min waraihi, dan kita berperang di belakangnya. Nah, ikhwatul kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kemudian Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu memberikan penjelasan ya pada hadis tersebut dengan mengatakan yang pertama al-junnatu. Apa makna al-junnatu? Al-wiqayah, yaitu perlindungan. Ya, al-junnah maknanya adalah perlindungan, di mana kita berperang di belakang amir, di belakang penguasa, karena mereka memberikan perlindungan kepada kita. Kemudian selanjutnya, yang ini yang perlu kita garis bawahi, beliau mengatakan wal imamu fi jami'i hadhil ahadis al-khalifatu. Nah, di sini Imam An-Nabhani itu kemudian mengatakan al-imam, ya, di dalam seluruh hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini, bahkan juga hadis-hadis manapun yang ada, ketika berbicara tentang imam, amir dan segala macamnya, konteksnya sama, maksudnya sama, yaitu al-khalifah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sekelas guru dari para ulama, qadhi di zaman Utsmani saja, itu menyatakan bahwa pemimpin itu semua dalam hadis-hadis Nabi SAW itu berbicara tentang al-khalifah. Baik, ini yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sebuah kitab yang berjudul Al-Farqu Bainal Firaq. Ya, itu sebuah kitab yang menjelaskan tentang firqah-firqah di dalam Islam. Ya. Yang mana di sini ditulis oleh Al-Imam Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Ya, ditulis oleh Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Beliau ini siapa? Ya, beliau ini adalah guru dari Imam Al-Baihaqi, ya. Guru dari Imam Al-Baihaqi, termasuk juga mutakallimin dalam mazhab Syafi'i.
ya, para ahli atau pakar akidah yang kemudian bermazhab Syafi'i. Dalam kitab ini ketika beliau menjelaskan bahwa Islam itu kemudian terpecah menjadi beberapa firqah yang banyak. Diawali beliau membahas firqah Syiah, kemudian Murji'ah dan seterusnya. Maka di akhir bab-bab akhir dalam kitab ini, beliau mulai menjelaskan tentang kedudukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mari kita simak di dalam halaman 596 sampai 597. Dalam bab-bab terakhir itu, bab tentang Ahlus Sunnah, beliau kemudian menyebutkan dalam Al-Faslus Salis, pasal yang ketiga. Ya, di mana di situ beliau menjelaskan fi bayani usulul lati istima' 'alaiha Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah. Jadi bagaimana beliau menjelaskan tentang asas yang menjadi kesepakatan dari Ahlus Sunnah. Maka beliau menyebutkan di awal paragraf qad ittafaqa jumhuru ahli sunnah wal jamaah ala usuli min arkanid dini, bahwa jumhur ahli sunnah telah bersepakat, ya, tentang asas dan rukun-rukun agama, tentang pondasi dari rukun-rukun agama. Yang mana beliau menyebutkan kullu ruknin minha yajibu ala kulli akilin balikin ma'rifatu haqiqatuhu. Yang mana setiap rukun ini maka hendaknya bagi siapa saja orang yang berakal, yang balik, wajib baginya untuk mengetahui persoalan ini, ya, mengetahui tentang hakikatnya. Nah, yang menarik adalah yang di garis bawahi tersebut. Kemudian di akhir sebelum beliau menjelaskan rukun-rukun tersebut, itu beliau menyebutkan wadzalalu man khalafahum fiha, dan siapa saja dan orang-orang yang tersesat, ya. Jadi kita untuk menunjukkan mana ini firqah yang selamat dan firqah yang sesat, itu beliau menyebutkan wadzalalu man khalafahum fiha, dan orang-orang yang tersesat adalah siapa saja yang menyalahi atas rukun-rukun di bawah ini, kata beliau begitu. Nah, yang menarik adalah di rukun waruknus tsani asyar, di rukun yang ke-12, di mana beliau mengatakan al-khilafatu wal imamatu. Kalau dalam cetakan lain fi ma'rifatil khilafati wal imamati. Ya, wa syuruti waz za'amati. Tentang apa? Pengetahuan terhadap khilafah wal imamah dan syarat-syarat pemimpin. Beliau menyebutkan di dalamnya, ya, sebagai bagian dari rukun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ini patut kita perhatikan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya hadir juga kitab yang berjudul Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahlil Islam, yang ditulis oleh Al-Qadhi Qudot Badruddin Muhammad bin Ibrahim Ibni Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan Ibnu Jamaah Al-Kinani, ya, di mana beliau, ya, adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i, termasuk yang memiliki 3 gelar sekaligus, ya, seorang qadhi, pengajar, ya, mufti, luar biasa, gelar beliau banyak sekali. Maka dalam hal ini, ya, dalam kitab ini beliau kemudian menyebutkan Imam Badruddin Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i dalam kitab Tahrirul Ahkam halaman 246 menyatakan wa yajibu nasbu imamin yakumu, ya, bahwa wajibnya mengangkat imam itu dikarenakan mereka punya tugas, ya, punya hal yang harus dilakukan para imam ini, yaitu yang pertama beliau mengatakan hirasatuddin, menjaga agama. Nah, kita bisa melihat ikhwatul kiram, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di bulan puasa ini kita bisa melihat banyak sekali orang hari ini dengan leluasa menghina agama kita, merendahkan, menjadikan lelucon dan semisalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semua ini terjadi karena ketiadaan imam yang menjaga agama. Kemudian yang kedua beliau mengatakan wa kaffi aidil mu'tadin, dan
imam khalifah ini akan mencegah orang-orang dari tangan atau kelakuan orang-orang yang melampaui batas. Ini kita bisa menjadikan bagaimana dahsyatnya para imam ketika kemudian mereka diangkat oleh kaum muslimin membuat orang-orang yang suka berlampau-lampau, suka dalam pelanggaran syariat, itu akan tercegah mereka untuk melakukan pelanggaran syariat. Yang ketiga juga beliau mengatakan wa insaful mazlumin minadh-dhalimin, dan memberikan keadilan kepada orang-orang yang terzolimi. Ya, ini menarik sekali. Di mana kemudian hari ini di negeri kita hari ini, ya, itu banyak sekali keadilan yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang terzolimi. Dan kemudian juga dikatakan wa ya'khudhul huquqa min mawaqi'iha, dan mengambil harta ataupun kepentingan-kepentingan, hak-hak yang kemudian memang seharusnya diambil. Wa yadha'uha jam'an wa sarafan min mawadhi'iha, dan kemudian yang tadi diambil itu akan dikembalikan, akan diserahkan kepada tempat ataupun peruntukan yang semestinya. Nah, ini menarik bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan hari ini yang jauh dari kata tepat sasaran. Maka seorang imam itu memiliki kewajiban sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Badruddin Ibnu Jamaah untuk mengambil yang memang seharusnya bisa diambil dan menyerahkan kepada pos-pos yang seharusnya. Sehingga ketika itu terjadi, beliau menyatakan juga solahul bilad, maka negeri ini akan menjadi baik. Wal amnil abdi, dan terjagalah keamanan para hamba-hamba ini. Wa qat'u mawatil fasad, dan akan memutus sumber kerusakan-kerusakan yang ada. Kenapa? Karena li'annal khalqa la tasluhu ahwalahum illa bisultani yakumu bisiyasatihim. Bisultanin yakumu bisiyasatihim. Ya, karena apa? Karena manusia itu tidak akan pernah menjadi baik kondisinya kecuali para imam ini mengurusi urusan politik mereka, wa yatajarradu lihirasatihim, dan bermaksud untuk menjaga mereka. Dan hari ini mungkin kita merindukan pemimpin, penguasa, ya, yang menerapkan aturan Islam termasuk menjaga urusan kaum muslimin dan masyarakatnya dari pelanggaran dan ketidakadilan. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Imam Ibnu Jamaah berkaitan dengan bagaimana sifat dan karakter yang harusnya dimiliki oleh seorang khalifah, seorang imam. Ya, maka ini bisa kita pahami. Kemudian selanjutnya ada kitab juga yang fenomenal yang berjudul Muqaddimatu Ibnu Khaldun, ya, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ini sebenarnya adalah muqaddimah dalam kitab tarikh beliau, ya, kitab tarikh beliau. Yang mana ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, ya, wafat di tahun 808 Hijriah, seorang mu'arrikh, ya, seorang ahli sejarah yang luar biasa. Beliau menyebutkan di dalam halaman 200, ya, faqad tabayyana laka min dzalika ma'nal khilafah. Jadi ketika awalnya beliau menjelaskan dulu tentang apa itu makna khilafah. Yang menarik adalah kalimat selanjutnya. Beliau kemudian mencoba membandingkan konsep kepemimpinan yang ada di dunia di zaman beliau, ya, yang kemudian nanti akan dibandingkan dengan khilafah. Maka beliau mengatakan wa annal mulka tabi'iyya huwa hamlul kafati alal muqtadha'ul gharadi wasyahwati. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya raja itu memiliki raja itu atau kekuasaan itu tabiatnya biasanya itu membawa kepemimpinan atau orang-orang yang dikuasai itu kepada hawa nafsunya,
ya, kepada tujuan dan hawa nafsunya atau kepentingan pribadinya. Ini adalah kekuasaan secara umum kata Ibnu Khaldun atau kekuasaan para raja. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wasiyasiyah huwa hamlul kafati 'alal muqtada an-nadhari al-aqli fi jalbil masalihid dunyawiyah wa daf'il madari. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe kepemimpinan yang kata beliau adalah siasi, yaitu tipe orang-orang yang memimpin secara politis, orang-orang memimpin secara politik semata. Beliau mengatakan orang-orang yang memimpin suatu negara dengan politik semata, maka beliau mengatakan hamlul kafati 'alal muqtada nadhri aqli fi jalbil masalih. Jadi kuncinya kata beliau kalau orang yang hanya berfokus politik pasti mendasarkan kepada teori-teori berpikirnya atau akalnya saja yang digunakan untuk menentukan mana sesuatu yang bisa diambil maslahat dunianya dan mana dalam dunia ini yang untuk bisa menolak mudorotnya. Ya. Dan di sini kemudian beliau yang ketiga menjelaskan wal khilafah. Sedangkan khilafah hiya hamlul kafati alal muqtada nadhri syar'i fi masalihimil ukhrawiyah. Ya. Ini yang menarik. Jadi ketika membahas khilafah beliau mengatakan bahwa khilafah ini memiliki kecenderungan untuk senantiasa memberikan keputusan-keputusannya itu berdasarkan pandangan syariat untuk memenuhi kemaslahatan akhiratnya dan duniawiyahnya. Ini yang luar biasa, yang ini berbeda dengan pandangan politik, berbeda dengan pandangannya para raja. Gitu. Sehingga apa? Kita bisa mendapati bahwa inilah perbedaan ya antara khilafah ataupun kepemimpinan yang berdasarkan politik semata ataupun berdasarkan kekuasaan raja. Ini kemudian dikatakan oleh Ibnu Khaldun ini adalah tiga hal yang berbeda. Ya, tiga hal yang berbeda. Baik. Kemudian selanjutnya terakhir ya ini. Terakhir ini saya sebutkan sebuah syair ya, saya bawakan sebuah syair yang disampaikan oleh sahabat Hanzalah bin Rabi' radhiyallahu anhu ya, di mana ketika mendapati peristiwa fitnah semenjak wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan sehingga terjadi huru-hara ketika kepemimpinan ini dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, di mana Hanzalah ini kemudian menyatakan ya, sahabat Hanzalah radhiyallahu an ini menyatakan ajibtu lima yahudun nasu fihi. Aku heran kata Hanzalah ya kepada orang-orang ya, kepada manusia yarmunal khilafatu antazula. Yarmunal khilafata antazula ya. Mereka para manusia ini berharap agar khilafah ini sirna. Coba. Ada orang-orang hari ini yang mengatakan pengen khilafah sirna? Ada. Hanzalah ini sudah mengatakan terlebih dahulu ketika kepemimpinan Sayyidina Ali. Kemudian mengatakan walau zalatul lazalal khair anhum. Ya, maka apabila khilafah ini sirna, sirna pulalah kebaikan-kebaikan dari khilafah ini. Walqu ba'da hadzal dalilan. Dan ketika hilanglah kekhilafahan ini ya, maka musibah ya, kesulitan ya itu akan menimpa kaum muslimin wa kanu kal yahudi wan nasara. Maka kondisi mereka itu seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yaitu apa? Sawaun kulluhum dhallu sabila. Yang mereka apa? Samanya di sisi apa? Bahwa mereka semua yang mengharapkan keruntuhan khilafah, mengharapkan tidak adanya khilafah, itu sama seperti Yahudi dan Nasrani menurut sahabat Hanzalah. Bahkan dikatakan apa? Dhallu sabila. Mereka adalah golongan yang tersesat. Naudzubillah ya. Ini disebutkan dalam kitab Tarikhur Rasul wal Muluk yang ditulis oleh Imam At-Tabari.
Nah, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ambillah pelajaran ini jika dirasa bermanfaat, karena apa yang saya sampaikan tidak lebih dan tidak kurang dari perkataan manusia yang bisa salah dan benar, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kami semua hanya menyampaikan apa yang kami ketahui. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Ramadan pada hari ini semakin berkah, semakin taat kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hambanya Allah yang beriman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.